Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian masih tetap sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran IPS dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapkan alat tulis kalian dan marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, untuk materi kita hari ini masih tentang bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan submateri konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Kalian simak penjelasan yang Ibu sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, kita cermati dulu yuk gambar-gambar berikut ini. Ini adalah beberapa gambar yang kita sering lihat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada demonstrasi, ada toleransi. Nah, sekarang apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, kita akan membahas tentang apa itu konflik, dan kita akan membahas pula dengan apakah itu integrasi. Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Untuk indikator pencapaian kompetensi, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian konflik sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi akibat konflik sosial. Yang keempat, menganalisis cara menangani konflik sosial. Yang kelima, menjelaskan pengertian integrasi sosial. Dan yang keenam, mengidentifikasi faktor terbentuknya integrasi sosial. Baiklah, untuk pengertian konflik menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menundukkan pesaingnya. Sedangkan konflik menurut Kartono yaitu merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Siapa saja yang dapat melakukan konflik? Semua orang dapat terlibat dalam konflik. Adapun bentuk-bentuk konflik sosial, yang pertama yaitu konflik antar individu, seorang dengan seorang, contohnya konflik antar teman di sekolah. Yang kedua, ada konflik antar individu dengan kelompok. Contohnya yaitu konflik antara majikan dengan guru. Dan yang ketiga, ada bentuk konflik antar kelompok. Contohnya seperti konflik antara pedagang kaki lima dengan petugas kebersihan. Nah, itu contoh-contoh lain bisa kalian cari sendiri ya. Konflik antar kelompok bisa terjadi dalam skala yang lebih luas. Contohnya yaitu konflik antar bangsa dan negara. Di sini ada contoh konflik antara negara Israel dengan negara Palestina. Yang kedua, ada konflik antar suku, seperti contohnya konflik antara suku Dayak dengan suku Madura. Mengapa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Kita tahu bahwa setiap individu memiliki sifat, karakter, kebiasaan, pendirian, atau perasaan yang berbeda. Sebagai contoh di sini yaitu konflik antar teman dalam satu kantor yang memiliki gagasan, ide yang berbeda.
Yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Setiap orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Contoh, suku Dayak pasti memiliki nilai dan norma yang berbeda dengan suku Madura. Contoh konflik karena perbedaan latar belakang kebudayaan yaitu konflik antara suku Dayak dengan suku Madura. Kemudian yang ketiga adanya perbedaan kepentingan. Setiap kelompok memiliki kepentingan kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh konflik dalam hal perbedaan kepentingan ini adalah konflik antara majikan dengan buruh yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian juga yang keempat yaitu perubahan nilai yang cepat. Faktor perubahan nilai yang cepat disebabkan karena adanya peraturan undang-undang yang baru yang bisa diterima sebagian oleh masyarakat, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menolak perubahan tersebut. Contohnya adanya perubahan undang-undang tentang tenaga kerja yang dikenal dengan Omnibus Law. Selanjutnya yaitu akibat-akibat konflik sosial. Akibat yang pertama meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dan yang kelima terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Yang pertama yaitu dengan cara menghindar. Artinya orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua yaitu memaksakan kehendak. Artinya di sini menguasai lawannya dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Artinya di sini biasanya mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu dengan cara tawar-menawar. Artinya mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konfliknya untuk mengorbankan sebagian tujuannya pula. Dan yang kelima yaitu dengan cara kolaborasi. Artinya di sini seseorang mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahannya yang memuaskan kedua belah pihak. Baiklah anak-anakku, berikutnya adalah pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut bisa meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial bisa terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama yaitu adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif.
yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, seperti suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, ataupun suku Minang yang pandai berdagang. Yang ketiga yaitu integrasi korsif, artinya integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Proses integrasi sosial bisa terwujud dengan cepat ataupun lambat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, faktor besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Nah, anak-anakku, proses integrasi sosial bisa dilakukan melalui dua hal. Yang pertama, melalui proses asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi dan memunculkan budaya baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaannya. Seperti contohnya perkawinan campuran antar suku, antar bangsa atau antar negara, dan berbaurnya masyarakat dari suku, dari bangsa ataupun negara yang berbeda. Yang kedua, melalui proses akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan lama atau penerima. Contoh di sini yaitu Masjid Kudus di Jepara merupakan perpaduan unsur budaya Hindu dengan Islam, dan Masjid Cengho di Surabaya yang merupakan perpaduan dari budaya Cina dan budaya Islam. Ada 3 syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Ogden dan Mason Minkoff. Yang pertama yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Oke anak-anakku, kita sampai pada tugas aktivitas individu yang harus dan wajib kalian kerjakan. Kalian jawab 5 pertanyaan berikut ini ditulis di kertas folio bergaris. Yang pertama, jelaskan perbedaan konflik sosial dengan integrasi sosial. Yang kedua, mengapa perbedaan latar belakang kebudayaan bisa memunculkan konflik sosial dan berikan contohnya. Yang ketiga, bagaimana cara menangani konflik dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, faktor apa saja yang bisa mendorong terjadinya integrasi sosial. Dan yang kelima, jelaskan perbedaan bentuk integrasi normatif dengan fungsional dan berikan contohnya masing-masing. Selamat mengerjakan dan dikumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas masing-masing kelas.
Nah, untuk berikutnya adalah penilaian kinerja proses. Kalian pilih dari 2 gambar ini, kalian gambar di kertas folio bergaris di bawah jawaban tugas aktivitas individu dan berikan alasannya mengapa kalian memilih gambar 1 ataupun gambar 2. Baiklah anak-anakku, selesai sudah materi bab 2 untuk hari ini. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian semuanya. Bersemangatlah dalam mencari ilmu karena ilmu adalah bekal masa depanmu. Jangan pernah patah semangat, tetap semangat menjadi yang terbaik. Semoga kalian bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua kalian semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.